Selamat pagi adik-adik kasih dalam Tuhan. Bahagia sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Hari Minggu yang Tuhan kuduskan, yang Tuhan berikan kita kesempatan untuk bisa beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Ya, meskipun kita masih tetap online, tapi tidak mengurangi sukacita kita karena Tuhan begitu baik bagi kita. Ya, hari ini kita patut menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan karena satu minggu Tuhan telah tuntun kita dalam semua aktivitas yang kita lakukan, khususnya pembelajaran, dan mungkin ada aktivitas lain yang kita lakukan, dan yang lebih penting lagi, kita boleh menikmati kebersamaan bersama dengan papa, mama, atau orang-orang yang kita kasihi. Hari ini kita akan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sejenak kita ambil waktu yang teduh, berdoa secara pribadi. Mohon Tuhan menuntun supaya kita bisa konsentrasi, bisa menikmati ibadah ini. Silakan mengambil waktu yang teduh di hadapan Tuhan. Silakan berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 322, bait yang pertama dan kedua. Kita bersyukur kita masih bisa menikmati indahnya terang matahari pada pagi hari ini ya. Dan kita sama-sama katakan, terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Bait yang kedua gembira sekali. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita di dalam ibadah ini jadilah kiranya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, mari kita sama-sama membuka Mazmur 119. Kita baca secara berbalasan Mazmur 119 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 116 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Kakak bacakan ayat yang ganjil, adik-adik sekalian baca ayat yang genap sampai dengan selesainya di ayat yang ke-16. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 2 silakan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan tita-tita-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Amin.
Pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait pertama dan kedua kita nyanyikan Kita Masuk Rumahnya Berkumpul Menyembah Kepada Tuhan. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bait yang kedua, lupakanlah dirimu. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Adik-adik, saya persilakan lagi untuk berdiri. Kita akan mendengarkan hukum kasih yang terdapat di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Dengarkanlah hukum kasih ini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita tetap berdiri dan menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Silakan duduk kembali. Adik-adik, setelah kita mendengar hukum kasih, ada dua penekanan tadi. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan juga kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tapi kita sadar, kakak sadar, kalian juga sadar, dalam sepanjang kehidupan kita atau sepanjang usia yang Tuhan berikan bagi kita, jujur kita tidak mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita juga tidak mampu mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Tindakan kita, tutur kata kita, pikiran kita sangat jauh dari apa yang Tuhan mau. Pada kesempatan ini kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kakak berikan kesempatan secara pribadi, akui dosa kita di dalam doa, dan mohon Tuhan mengampuni kita dan menyucikan kita.
Silakan secara pribadi berdoa memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu pada pagi hari ini, kami menyadari bahwa kami belum mampu mengasihi Tuhan dan juga belum mampu mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Pikiran kami, perkataan kami, dan tindakan kami masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kami mohon ampun dan kiranya Tuhan terus menolong kami, sehingga dari waktu ke waktu kami semakin dekat dengan Tuhan dan semakin menjalankan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Ampuni dosa kami dan layakkan kami datang di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Setelah kita mengakui dosa kita, maka Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat 18 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kormisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Syukur kepada Tuhan untuk setiap pengampunannya dan juga terus mengasihi kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan, dan kesempatan yang berikutnya saya serahkan kepada Kakak Adri untuk memberitakan firman Tuhan. Anak-anak terkasih yang berada di rumah, sebelum kita membaca sebagian daripada firman Tuhan, silahkan anak-anakku menyiapkan dari Kitab Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ketika anak-anak sudah mendapatkan, biarkanlah Alkitab kalian terbuka di hadapan kalian dan kita meminta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tiada kata yang paling indah ya Tuhan yang layak kami ucapkan selain mengucap syukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bersama boleh kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus hamba-Mu yang Tuhan utus pada pagi hari ini, yang akan membaca dan merenungkan firman bersama anak-anak kami, kiranya setiap kata-kata ataupun kalimat yang keluar dari hamba-Mu adalah seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Keluaran 19 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa-bangsa itu menjawab bersama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada
Tuhan. Sampai sedemikian firman Tuhan. Anak-anak terkasih yang berada di rumah, pada minggu yang lalu buat anak-anakku yang selalu setia untuk mengikuti ibadah meskipun itu masih secara live streaming, pastinya anak-anak mengetahui bahwa firman pada minggu yang lalu menceritakan bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel sehingga bangsa Israel bisa menang dari bangsa Amalek. Kemudian dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Ya, masih lanjutan dari firman Tuhan pada minggu lalu, di mana Musa menghadap Tuhan Allah pada saat itu, dan pada ayat yang ketiga Tuhan berseru dan berkata kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Dan ayat-ayat yang seterusnya jika anak-anakku membaca sampai kepada kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai 21, di situ dijelaskan bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan Tuhan meminta agar bangsa Israel mau setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Setelah Musa mendengarkan perintah dari Tuhan, Musa bertemu dengan tua-tua bangsa Israel. Ada pada ayat-ayat yang selanjutnya ya nak. Di situ dijelaskan bahwa Musa mengatakan apa yang Tuhan Allah minta kepada bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, maka pada ayat yang ke-6 dikatakan mereka akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan memang sangat menuntut di sini adanya ketaatan. Dan pada ayat-ayat selanjutnya pun ketika Musa menyampaikan hasil daripada pembicaraannya dengan bangsa Israel yang menyetujui untuk melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Ketika Musa bertemu lagi dengan Tuhan Allah pun berfirman lagi bahwa jika bangsa Israel ingin melakukan sesuai dengan kehendakku, saya meminta agar mereka menguduskan. Jadi bangsa Israel itu harus menguduskan dirinya karena Tuhan akan bertemu dengan mereka pada hari yang ketiga. Jadi mulai dari hari pertama dan kedua mereka sudah harus menguduskan diri. Jadi Tuhan meminta seperti itu. Dan Tuhan pun berfirman bahwa Tuhan akan turun dalam bentuk kilatan api di atas puncak Gunung Sinai, dan Tuhan meminta pula di sekeliling atau di sekitar kaki Gunung Sinai itu harus dikuduskan, dalam hal ini disterilkan. Jadi tidak boleh ada siapapun yang boleh naik ke atas puncak gunung nantinya untuk bertemu dengan Tuhan Allah, karena Tuhan akan turun. Dan daerah sekitar kaki Gunung Sinai itu harus diberi batas. Jadi Tuhan juga menuntut dan meminta tidak ada seorang pun yang bisa naik ke tempat itu kecuali yang dia firmankan Musa dan Harun yang dia minta saat itu. Jadi ketika Musa menjelaskan kepada bangsa Israel, mereka pun juga sangat menyambut dengan gembira. Jadi mereka juga mengatakan mereka sanggup untuk melakukan itu. Iya. Dari firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan dan masih berlanjut kepada pasal 20, dijelaskan pada ayat selanjutnya bahwa mengapa Tuhan meminta hal seperti itu, oleh karena Tuhan ingin melihat bagaimana bangsa Israel itu taat mendengarkan perintah ataupun firman yang diberikan oleh Tuhan. Ya, karena bagaimana Tuhan mengatakan pada ayat yang bagian di depan, saya sudah melindungi kalian. Ya, dalam banyak hal saya sudah melindungi kalian bangsa Israel.
Jadi dalam hal ini pun kalau kalian ingin bertemu dengan saya, kalian pun harus mengikuti aturan. Iya, dan pada ayat-ayat selanjutnya jelaskan bagaimana Musa menyampaikan kepada Tuhan, jangankan untuk berjalan menuju melintasi kaki gunung sampai ke puncak, menyentuh pun batas yang sudah diberikan itu tidak boleh sama sekali, karena ada dibahas kapan mereka menyentuh itu hukumannya adalah mati. Ya, bukan berarti bahwa Tuhan Allah ini sangat jahat ya, bukan demikian. Tapi Tuhan ingin melihat bagaimana bangsa Israel itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan firman yang dia minta. Dan pada ayat-ayat selanjutnya pun akan dijelaskan bagaimana Musa bersama dengan Harun bertemu dengan Tuhan di puncak Gunung Sinai. Itu pun bangsa Israel hanya melihat dari kejauhan bagaimana sinar api yang menyala-nyala sampai Tuhan Allah bisa berkata dan berfirman mengenai 10 hukum Taurat yang harus dilaksanakan oleh bangsa Israel. Nah, anak-anak terkasih yang berada di rumah, firman ini pun juga berlaku buat kita. Karena di dalam firman tadi dia katakan, kalau bangsa Israel mau menjalankan sesuai dengan apa yang kufirmankan, berarti bangsa Israel ini akan menjadi bangsa ataupun kerajaan kesayanganku. Nah, ini pun juga berlaku buat kita anak-anak Tuhan. Ketika kita mau dan kita setia untuk melaksanakan firman, Tuhan pun akan melakukan hal yang sama terhadap bangsa Israel dan juga kepada kita. Mungkin ada timbul pertanyaan, mengapa Tuhan memilih bangsa Israel? Apakah karena bangsa Israel itu adalah orang atau bangsa yang spesial di mata Tuhan? Iya, dari firman Tuhan yang Ibu Guru telusuri dikatakan bahwa karena Tuhan ingin memakai bangsa Israel sebagai bangsa yang menjadi contoh buat orang-orang di sekelilingnya. Ya, kita pun juga demikian. Kita pun ingin dipakai Tuhan. Bagaimana kita bersaksi, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena dari pertemuan Musa, Harun dan Tuhan itu ada Tuhan berfirman, ada 10 aturan yang Tuhan berikan. Ya, ada yang dikatakan aku Tuhan Allahmu, Tuhan meminta supaya kuduskan hari Sabat. Nah, anak-anak terkasih yang berada di rumah, kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, 6 hari lamanya Tuhan kasih kita untuk berkarya dalam hidup kita. Dan 1 hari adalah hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Apakah itu masih berlaku buat anak-anakku di rumah sampai hari ini di dalam masa pandemi? Ya, karena kita masih dibatasi untuk tatap muka sehingga kita belum dibuka sekolah minggu atau kelas remaja untuk bisa bertemu. Tetapi setiap hari Minggu Bapak Ibu Guru berusaha untuk menampilkan bagaimana ibadah dalam bentuk rekaman. Jadi dalam hal ini pun Tuhan menuntut sesibuk apapun kita tetap harus punya waktu untuk Tuhan. Ya. Mungkin anak-anak di rumah kalau hari Senin sampai Jumat atau yang bersekolah sampai Sabtu mungkin pagi-pagi sudah bangun karena harus Vikon, harus Zoom ataupun harus pertemuan daring dengan guru-gurunya secara online. Tetapi pada hari Minggu kebanyakan yang Ibu Guru lihat banyak yang istirahat total. Bahkan tidak mengikuti ibadah sekolah minggu. Jadi dalam firman Tuhan ketaatan itu wajib ya. Jadi kita harus melakukan itu. Kemudian ada beberapa lagi dari hukum Taurat yang Tuhan firmankan, termasuk hormati ayah dan ibumu. Nah, kita pada masa-masa seperti remaja ini sering sekali berontak ketika orang tua kita melarang. Kita selalu memberikan argumen yang kadang menyakitkan hati buat mama papa kita di rumah. Dalam hukum Taurat memang
Dikatakan, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi memang taat pada hukum Tuhan, ya termasuk bagaimana kita mengikuti atau menghormati orang tua kita di rumah. Ya, orang yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang mendidik kita, dan orang yang selalu mungkin meneteskan air mata ketika kita melakukan kesalahan dan kita bukannya minta maaf tetapi kita malah marah kepada mereka. Iya, jadi anak-anakku yang terkasih yang berada di rumah, yang namanya firman Tuhan itu memang wajib untuk kita ikuti. Taat, kita harus taat. Ada juga dalam firman itu anak-anak nanti boleh baca secara lebih detail, tetapi ibu guru hanya menjabarkan secara garis besar saja bagaimana hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan, seperti jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dan juga ada pada hukum Taurat dijelaskan, jangan sujud menyembah kepada, jangan membuat bagimu patung atau yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Satu lagi, anak-anak terkasih yang di rumah mungkin lebih sering membuka gadget daripada membuka firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan secara tidak sadar gadget itu boleh dikatakan Allah lain, bukan Allah ya, Allah lain. Dalam artian seperti ini, kita lebih banyak kalau gadget kita hilang, pasti anak-anak di rumah akan nangis atau sedih seharian, apalagi kalau gadgetnya itu mahal. Tapi ketika Alkitabnya hilang, apa ada yang menangis? Mungkin anak-anak cuma bilang nanti dibeli lagi karena Alkitab itu ratusan, sementara handphone itu jutaan. Kemudian fungsinya, bangun pagi apa yang kita buka pertama? Apakah kita buka firman Tuhan? Apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Berdoa, berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kita, menyertai dari malam hingga pagi hari. Ya mungkin ada, tidak semua, tapi mungkin rata-rata bangun pagi itu yang pertama dibuka adalah gadgetnya. Lalu apakah kita juga menyiapkan waktu dalam sehari untuk bisa membuka firman Tuhan dibanding presentasi kita membuka gadget kita? Nah, secara tidak langsung ini boleh dikata kita mendewakan. Jadi dalam hal ini firman di dalam masa era modern seperti ini, tidak usah gengsi kita mengatakan saya malu untuk membawa Alkitab karena di HP ku itu ada Alkitab yang di-download. Ya. Kalau Alkitab seperti yang Ibu Guru pegang ini dikatakan kitab suci, tapi HP suci itu tidak ada. Ya. Kalau Alkitab seperti ini sudah ditelusuri oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tapi Alkitab yang kita download di dalam handphone kita tidak tahu. Jadi kalau Ibu Guru sarankan, dan Ibu Guru pun sampai hari ini masih bangga kemana-mana bawa Alkitab. Bukan mau pamer, tapi ada kesayangan, kebanggaan saya sendiri ketika membawa Alkitab. Ya, jadi anak-anak terkasih di rumah, firman Tuhan hari ini mengajarkan ketaatan, bagaimana bangsa Israel diminta Tuhan untuk taat. Dan waktu itu mereka menyanggupi. Tapi Tuhan memang mengatakan kapan dia langgar, hukumannya adalah mati. Nah, kita pun juga demikian. Ya. Firman itu berlaku untuk kita, umat-umat pilihan Tuhan. Ketika kita setia sampai akhirnya, kita akan menjadi kesayangan Tuhan. Jadi anak-anak terkasih yang berada di rumah pada masa pandemi seperti ini, tetaplah bersaksi, tetaplah menjadi umat kesayangan Tuhan dalam bertingkah laku, dalam berkata-kata, dalam apapun yang kita lakukan.
Jangan karena kita merasa badan kita jauh lebih besar dari mama ta sama bapak ta, akhirnya selalu Miki bilang mama papanya kita gitu kolot kodong. Tidak gaul, tidak demikian nak. Ya. Jadi tetaplah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, tetaplah dengar-dengaran kepada orang tuamu, karena tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya tidak berhasil. Tetapi semua orang tua ingin melihat anaknya kelak berhasil menggantikan posisi mereka. Tuhan pun berfirman, jika engkau melakukan semua firmanku, engkau akan menjadi umat kesayanganku. Semoga anak-anak di rumah boleh memikirkan itu di dalam lubuk hati yang paling dalam dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bersyukur bagi Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah disampaikan bagi kita, dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ada dua hal yang perlu kita syukuri dalam hidup ini. Yang pertama, ketika firman Tuhan masih diperdengarkan bagi kita. Banyak orang yang mau dengar firman tapi mereka tidak punya kesempatan. Yang kedua, kita bersyukur kalau misalnya hari ini kita masih bisa hidup menikmati berbagai macam hal yang Tuhan berikan bagi kita. Kita masih bisa makan, masih punya orang-orang yang mengasihi kita, kita punya kesempatan untuk belajar dan berbagai hal. Kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Silakan dimasukkan di amplop atau dititip di orang tua kita masing-masing sehingga bisa disampaikan di kantor gereja. Sementara kita memberi tanda syukur kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait pertama dan ketiga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Bait yang ketiga, apa arti hidupmu bukankah ungkapan syukur? Apa arti hidupmu bukankah ungkapan syukur? Karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendaknya. Doa syafaat dan doa syukur akan dipimpinkan. Kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengarkan, baca dan bersama. Kiranya kami pun bisa menaati semua firman-Mu yang telah Engkau firmankan melalui kitab suci yang sudah kami baca dan dengarkan bersama. Tuhan, ajar kami jika sekiranya dalam kehidupan kami sering menyakitkan hati orang-orang di sekeliling kami, termasuk kedua orang tua kami yang selalu berada membimbing kami. Mohon ampun Tuhan jika kami sudah melakukan kesalahan itu, dan ajar kami untuk tidak melakukannya lagi. Biarlah setiap apa yang kami lakukan adalah boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pula kami sudah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar kami bisa gunakan untuk pelebaran akan firman-Mu. Dan yang masih ada pada kedua orang tua kami, kiranya Tuhan juga menyertai agar bisa digunakan untuk membiayai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua hamba Tuhan, Ibu Pendeta Yohana Ati dan Bapak Pendeta Daud Sampebiri, di dalam keluarga, di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan tetap menyertai kedua hamba Tuhan ini agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan di dalam mengayomi kami semua sebagai jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis-majelis
yang mendampingi mereka agar senantiasa juga diberikan kekuatan, kesehatan, kearifan, kebijaksanaan di dalam melakukan segala hal, sehingga kami pun sebagai jemaat-Mu tetap boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan kedua orang tua kami yang sudah membesarkan kami. Tuhan, begitu banyak air mata yang mereka teteskan ketika kami berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Mohon ampun Tuhan, dan berkati mereka berdua, orang papa mama kami ataupun orang-orang terkasih yang menyertai kehidupan kami, baik itu opa oma ataupun tante om. Kiranya Tuhan tetap menyertai, memberikan kekuatan, kesehatan di dalam membimbing kami, di dalam menafkahi kami, sehingga kelak kami pun bisa tumbuh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang benar, baik dan setia kepadamu. Berkati kami anak-anak remaja-Mu Tuhan yang berada dalam masa-masa transisi. Kadang-kadang kami pun tidak mengerti dalam pemikiran dan kehidupan kami, tetapi sebagai anak Tuhan kami menyerahkan segala kehidupan kami, dan kami wajib untuk mendengarkan seluruh firman yang Tuhan sudah firmankan. Biarlah kami tetap bisa menjadi panutan bagi orang-orang di sekeliling kami, menjadi anak yang rendah hati, anak yang bisa mewartakan firman-Mu kemanapun sesuai dengan umur kami masing-masing. Tuhan Yesus, jikalau sekiranya ada teman kami ataupun Bapak Ibu guru kami yang kami tidak ketahui kabarnya karena sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan melalui tangan dokter maupun orang-orang di sekelilingnya, sehingga mereka bisa sembuh dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami tetap mendoakan negara dan bangsa kami Tuhan yang masih dilingkupi oleh pandemi COVID-19. Kami berharap banyak Tuhan, dengan adanya vaksin di mana-mana, pandemi ini bisa berlalu dan kami pun kembali bisa beraktivitas satu dengan yang lain secara normal. Kami pun bisa kembali beribadah, bertemu dengan teman-teman kami, Bapak Ibu guru kami, dan orang-orang yang berada di sekeliling kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan sudah ajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kekasih, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah ini. Kita sampaikan pujian ini, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menerima berkat. Kita berdoa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik kasih dalam Tuhan. Bersyukur untuk ibadah ini, berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami kembali mengingatkan kita terus mematuhi protokol kesehatan ketika kita mungkin ada bepergian bersama dengan keluarga. Dan yang paling penting, terus berdoa kiranya Tuhan akan menolong kita, menjauhkan kita dari
virus corona, bahkan berbagai macam penyakit yang lain. Dan yang terakhir, terus berjuang di dalam bangku pendidikan kita, terus belajar meskipun kita harus dari rumah, tetapi Tuhan kiranya terus memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.